Selamat datang di Kerikil Kecil, channel yang selalu ngajak lo mikir, tapi tetap santai kayak lagi ngobrol di warung kopi. Ngomongin mimpi itu emang enak pas lagi ngayal sebelum tidur, tapi ngejalaninnya, itu beda cerita. Gue tahu, mungkin sekarang lo lagi ada di fase muak. Lo udah kerja keras, lo udah korbanin waktu nongkrong, lo udah kuras tabungan, tapi hasilnya nol besar. Rasanya pengen banting setir, balik jadi orang biasa yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Tahan dulu bro, simpen dulu surat resign lo dari mimpi itu. Di video ini, gue mau kasih lo bensin terakhir biar lo gak mogok di tengah jalan. Karena asli, nyerah pas lo udah sejauh ini, itu tragedi. Lo tahu gak cerita tentang pohon bambu Cina? Selama 4 tahun pertama, petani nyiram dan ngasih pupuk itu pohon, tapi gak ada yang tumbuh nongol di atas tanah. Nol. Kalau petaninya bermental tempe, dia pasti udah tebang itu pohon karena mikir usahanya sia-sia. Tapi di tahun kelima, tiba-tiba bambu itu tumbuh menjulang sampai 25 meter cuma dalam waktu 6 minggu. Pertanyaannya, dia tumbuh dalam 6 minggu atau 5 tahun? Jawabannya 5 tahun bro. Selama 4 tahun dia diam, sebenarnya dia lagi nanam akar yang super kuat ke dalam tanah biar sanggup nahan batang yang tinggi nanti. Mungkin posisi lo sekarang lagi di 4 tahun pertama itu. Lo ngerasa stuck, gak ada progres, gak ada yang notice karya lo, bisnis lo sepi. Lo ngerasa Tuhan lagi ngeprank lo. Padahal, bisa jadi lo lagi fase penguatan akar. Semesta lagi nempa mental lo biar lo gak kaget pas nanti sukses dateng. Sukses yang kecepatan tanpa pondasi mental yang kuat itu justru bakal ngehancurin lo. Lihat artis yang ngetop instan terus hancur karena narkoba atau star syndrome. Lo gak mau kayak gitu kan? Jadi, anggap masa-masa sulit, sepi, dan gelap ini sebagai masa inkubasi. Lo bukan gagal, lo lagi loading. Seth Godin punya istilah keren namanya The Deep. Ini adalah lembah curam yang pasti dilewatin semua orang sebelum nyampe puncak. The Deep ini fungsinya sebagai filter alamiah. Dia yang bakal nyaring mana orang yang cuman pengen doang dan mana yang beneran niat. Kalau sukses itu gampang, semua orang udah jadi miliarder bro. Justru karena susahnya minta ampun, makanya hadiah di garis finish itu mahal harganya. Kesulitan yang lo hadapin sekarang itu sebenarnya barrier yang lagi nahan kompetitor-kompetitor lo yang mentalnya lemah. Pas lo ngerasa capek banget dan pengen udahan, inget ini. Di saat yang sama, ratusan saingan lo juga lagi ngerasain capek yang sama dan memutuskan buat nyerah. Kalau lo bisa bertahan satu langkah aja lebih lama dari mereka, lo menang. Last man standing. Kemenangan itu seringkali bukan soal siapa yang paling pinter atau paling berbakat, tapi siapa yang paling keras kepala buat gak mati. Jadi, pas lo lagi babak belur dihajar masalah, senyumin aja. Bilang dalam hati, ini nih momen seleksinya. Gue gak bakal mundur. Seringkali yang bikin kita mau nyerah itu bukan karena capek kerjanya, tapi capek dengerin omongan orang. Mimpi lo ketinggian. Realistis aja lah. Udah tua masih aja ngayal. Itu suara-suara sumbang dari para dream killers. Lo harus paham psikologinya. Orang-orang ini sebenarnya bukan benci sama lo. Mereka cuma kecewa sama diri mereka sendiri yang gak berani ngejar mimpi mereka. Pas mereka lihat lo berjuang, itu ngingetin mereka sama kegagalan mereka sendiri. Makanya mereka pengen narik lo turun biar mereka gak ngerasa sendirian di bawah. Ini namanya mentalitas kepiting dalam ember, crab mentality. Jangan kasih mereka kepuasan dengan cara lo berhenti. Balas dendam terbaik itu bukan dengan marah-marah di medsos, tapi dengan menjadikan mimpi lo kenyataan. Bayangin muka mereka 5 tahun lagi pas lo udah berhasil. Bayangin lo bisa traktir mereka makan dan lo cuman senyum tulus tanpa dendam. Itu level kemenangan tertinggi. Energi negatif dari haters itu sebenarnya bahan bakar nuklir kalau lo bisa ngolahnya. Jadiin remehan mereka sebagai motivasi buat ngebuktiin kalau hitungan matematika mereka soal nasib lo itu salah besar. Coba kita main time travel bentar. Bayangin lo udah umur 80 tahun, duduk di kursi roda, nungguin malaikat maut. Terus lo flashback ke hari ini.
Kira-kira apa yang bakal lo rasain kalau hari ini lo milih nyerah? Penyesalan. Dan percaya deh, rasa sakit karena disiplin berjuang itu beratnya cuma seons, tapi rasa sakit karena penyesalan itu beratnya bertonton. Hantu paling nyeremin itu bukan kuntilanak, tapi pertanyaan what if? Gimana ya kalau dulu gue terusin bisnis itu? Gimana ya kalau dulu gue gak dengerin omongan tetangga? Pertanyaan itu bakal ngehantui lo sampai liang lahat. Mimpi lo itu amanah bro. Tuhan nitipin visi itu di kepala lo bukan iseng. Dia nitip itu karena dia tahu lo punya kapasitas buat mewujudkannya. Kalau lo nyerah, lo sebenarnya lagi nolak rezeki dan amanah itu. Lo lagi bilang, sorry Tuhan, lo salah pilih orang. Gak gitu kan mainnya. Hargai potensi diri lo sendiri. Lo udah dikasih modal otak, waktu, dan tenaga. Sayang banget kalau cuma dipakai buat hidup sekadar numpang lewat. Berjuang emang berdarah-darah, tapi seenggaknya nanti lo bisa mati dengan bangga karena lo udah ngasih perlawanan terbaik di ring kehidupan. Terakhir, lo harus sadar kalau mimpi lo itu seringkali bukan cuma tentang lo. Ada orang tua yang pengen lo bahagiain, ada pasangan yang percaya sama lo, mungkin ada anak-anak lo nanti yang butuh inspirasi. Kalau lo sukses, dampaknya bakal ngerembet ke orang-orang di sekitar lo. Lo bisa bantu keluarga, lo bisa buka lapangan kerja, lo bisa jadi bukti buat adik-adik lo kalau mimpi itu mungkin lo. Lo jadi role model nyata, bukan cuma teori. Beban ini emang berat, tapi ini beban yang mulia. Jadiin wajah-wajah orang yang lo sayang itu sebagai alasan kenapa lo harus bangun pagi dan hajar rintangan lagi besok. Pas kaki lo lemes, inget senyum nyokap lo. Pas otak lo buntu, inget masa depan anak lo. Jadikan cinta dan tanggung jawab itu sebagai jangkar biar kapal lo gak karam dihantam ombak. Lo boleh istirahat, lo boleh nangis, lo boleh melipir bentar buat ngopi dan napas. Tapi tolong banget, jangan puter balik. Garis finishnya udah deket, cuma ketutupan kabut aja. Jalan terus. Oke, makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil selanjutnya. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!